Alkisah, pada tahun 1865 terjadi sebuah konspirasi besar yang menggemparkan penduduk Kasunanan Surakarta hingga Kedu dan Madiun. Muncul sebuah komplotan yang berencana menghancurkan kerajaan Surakarta dan Yogyakarta, menggantinya dengan sebuah kerajaan teokrasi yang beribu kota di tengah-tengah perbatasan kedua kerajaan. Belum lagi, didapati sebuah surat yang konon dikeluarkan oleh Sri Susuhunan, berisi perintah keras untuk meruntuhkan gubernemen Hindia Belanda dan memusnahkan semua orang asing yang menolak membantu pemberontakan orang Jawa. Semua itu turut diramaikan dengan munculnya seorang anak buta yang seketika membuat heboh, mengaku titisan Kanjeng Nabi dan Ratu Adil, menyeru akan datangnya akhir zaman. Segala keanehan dan kekacauan tersebut, termasuk ekspresi perlawanan terhadap sebuah sistem yang ada, berlangsung di tengah krisis yang melanda Forsten London khususnya dan Jawa pada umumnya. Beriringan dengan semakin kuatnya kendali rezim kolonial terhadap para penguasa pribumi Jawa, yang dianggap telah merusak eksistensi dan keluhuran tatanan lama. Bermula pada akhir bulan Juni tahun 1865. Di ibu kota Surakarta terdengar kabar bahwa orang-orang Jawa dari desa-desa di sekitarnya secara teratur mengadakan pertemuan rahasia di sebuah pemakaman kerajaan di daerah Klaten, yang terkadang turut menyelenggarakan semacam pesta dan pertunjukan wayang. Sifat dan tujuan dari pertemuan yang agak rusuh itu akhirnya bocor, dan Residen Surakarta, N.D. Lammers van Turenberg, memerintahkan Kepala Kepolisian Kasunanan Surakarta yaitu Raden Tumenggung Surodirjo untuk menyelidiki masalah tersebut. Akhirnya, pada tanggal 8 Juli di Desa Merbung, seseorang bernama Mangkuwijoyo dan 15 orang pengikutnya ditangkap oleh aparat. Di waktu yang sama, turut disita berbagai macam buku dan dokumen, yang sebagian besar berupa nukilan dari tulisan-tulisan kitab Arab dan Jawa kuno yang ditulis ulang oleh ulama-ulama Arab. Diduga, manuskrip-manuskrip itu merupakan kiriman dari orang-orang Jawa yang kabur ke Mekah setelah berakhirnya Perang Diponegoro. Selain itu, ditemukan pula materi-materi tertulis yang menjelaskan tentang cara membuat jimat. Ketika Mangkuwijoyo dibawa di pengadilan Surakarta dan dipertemukan dengan seorang kaki tangannya yang baru tertangkap yang bernama Jogoplo, dia pun akhirnya mau membuka mulut. Mangkuwijoyo mengaku telah menjadi pemimpin sebuah kelompok yang bertujuan untuk mengembalikan kemurnian agama Islam di tanah Jawa. Karenanya, semua orang asing yang ada di Jawa harus dibunuh dan Kasunanan Surakarta serta Kesultanan Yogyakarta harus dihancurkan. Sebagai penggantinya, Kerajaan Tanjung Putih akan didirikan dengan ibu kota di Prambanan. Demi mencapai tujuan itu, diadakanlah upacara pengambilan sumpah di atas makam J. Joses, seorang penyewa tanah yang meninggal terbunuh pada tahun 1843. Seluruh rencana Mangkuwijoyo itu sudah disusun 4 tahun sebelumnya, bahkan telah disebarluaskan hingga ke Pekalongan dan Tegal. Residen Turenberg langsung menyadari ancaman yang terjadi. Seketika memberitahu Gubernur Jenderal Baron Slot van de Bille melalui telegram, serta mengirimkan pesan kepada Residen Madiun, D.C. Nurzik, serta memintanya untuk mengawasi para santri dan ulama Jawa di kawasan Madiun dengan ketat. Mengetahui Mangkuwijoyo sudah tertangkap, maka salah satu anggota komplotan, yaitu Raden Mas Panji Suro Subroto, buru-buru berangkat ke Madiun, bermaksud melakukan konsultasi dengan seorang guru spiritual. Begitu kabar itu bocor dan didengar oleh Residen Madiun,
ia langsung bergerak cepat untuk menangkap Suro Subroto. Ketika berhasil ditangkap, ternyata Suro Subroto kedapatan memiliki sebuah surat aneh yang konon dikeluarkan oleh Sunan Pakubuwono IX. Surat panjang itu antara lain berisi, "Aku menyatakan bahwa rusaknya negara dan keadaan bahaya yang terjadi sekarang ini disebabkan karena begitu banyaknya desa yang sudah dikuasai oleh orang-orang Belanda. Sedangkan produksi pangan berkurang dan harganya menjadi mahal, sehingga merugikan rakyat. Ketika aku naik tahta, para pangeran tampaknya merasa sangat gelisah. Mereka tampaknya tidak begitu memperhatikan keadaan negara ini, seolah masing-masing memerintah untuk dirinya sendiri. Yang muda tidak begitu hormat, dan mereka hanya mengejar kesenangan duniawi, kehilangan rasa tanggung jawabnya, serta larut sepenuhnya dalam pikiran-pikiran akan keuntungan mereka sendiri. Sosrodiningrat III tidak cukup tegas sebagai patih. Dia telah kehilangan kewibawaan karena takut kehilangan jabatannya. Tampaknya dia ingin menjual kekuasaannya kepada orang-orang Belanda, mencari muka di kalangan mereka, dan demi berkomplot dengan Adipati Mangkunegoro. Demi tujuannya, dia secara diam-diam berusaha menghapus jabatan jaksa dan penghulu, menghilangkan kebenaran dan keadilan. Para bawahanku dan para bupati telah kehilangan pegangan tentang bagaimana menjadi seorang pejabat yang baik. Tidak mengawasi lingkungan dan daerahnya, malah berebut pangkat dan menyenangkan diri sendiri. Sibuk menghitung kekayaan yang mereka kumpulkan dengan cara merampok rakyat kecil. Selamatkanlah negaramu, lingkungan yang aku perjuangkan, sehingga daerah ini akan bersatu dalam kondisi yang Toto Raharjo. Siapkan diri kalian, aku merestui. Mulailah, angkatlah seorang panglima perang, karena jika tidak, semua orang Jawa pasti akan tetap menjadi budak. Orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin harus bersepakat, jangan saling iri dan bersaing, tetapi salinglah mendukung untuk satu tujuan, yaitu melaksanakan perintah tertulis yang bertandakan namaku ini." Dalam sebuah lembaran terpisah, surat tersebut ditandatangani oleh seorang pangeran fiktif yang menyatakan dirinya mendapat perintah dari Sunan Pakubuwono IX. Kehebohan tentang ditemukannya dokumen berupa surat palsu tersebut langsung menjadi semakin gempar, karena ketika bertepatan dengan ditangkapnya Suro Subroto, tokoh utama dalam rencana ini yaitu si Mangkuwijoyo ditemukan tidak bernyawa di dalam penjara. Rupanya dia gantung diri dengan kain ikat kepalanya yang dia gantungkan pada sebuah paku di dinding ruang penahanannya. Diduga alasannya mengakhiri hidup adalah karena merasa menyesal karena sudah membuka mulut kepada aparat di saat para anggota komplotan yang lain tetap bungkam. Tiga minggu sebelum 1 Agustus 1865, Presiden Surakarta memberikan informasi kepada Batavia bahwa telah ditemukan dokumen-dokumen dari tangan Mangkuwijoyo yang berisi ramalan-ramalan bertujuan untuk menggulingkan para raja Jawa dan mendirikan sebuah pemerintahan teokrasi atas nama Nabi Muhammad di tanah Jawa. Menurut pendapat para pemuka masyarakat, salinan dari dokumen-dokumen itu telah tersebar luas. Maka, Presiden Solo segera mengirim pesan kepada seluruh residen di Jawa, meminta mereka untuk berusaha mendapatkan kembali dokumen-dokumen tersebut. Sementara itu, sebelumnya Residen Madiun juga mendapat kabar bahwa dokumen yang disebut sebagai surat hadis atau surat kadis dalam penyebutan orang Jawa sudah beredar di sebuah pesantren di Madiun. Residen Madiun secara kebetulan berhasil mendapatkan surat kadis itu. Dokumen tersebut mengatakan bahwa hari kiamat sudah dekat dan berbagai syarat harus segera dipenuhi, atau jika tidak, bencana besar akan melanda. Dilihat dari isi dan tujuannya, jelas sekali bahwa dokumen itu berkaitan dengan manuskrip yang disita dari tangan Mangkuwijoyo di Surakarta. Namun sebaliknya, jika dokumen-dokumen di Solo berbicara tentang kedatangan Imam Mahdi di Jawa,
Maka dokumen-dokumen yang beredar di Madiun berisi ramalan datangnya Imam Mahdi di Masjidil Haram. Dan 40 tahun kemudian Nabi Isa akan turun ke bumi sebagai tanda bahwa hari kebangkitan sudah dekat. Dan pada tanggal 1 Agustus 1865 itulah, Presiden Kedu mengabarkan bahwa 8 orang yang diduga terkait dengan komplotan Mangkuwijoyo sudah ditangkap di wilayahnya. Di antara mereka adalah seorang guru yang bernama Gus Misani alias Mas Krapyak, yang kemudian menyebutkan bahwa salah seorang pangeran Yogyakarta sebenarnya adalah otak dari komplotan Mangkuwijoyo. Dan bahkan, Patih Yogya juga turut disebut-sebut sebagai dalang dari terjadinya berbagai gangguan keamanan itu. Pada waktu yang sama, di Madiun sedang berlangsung pemeriksaan terhadap Raden Mas Panji Suro Subroto. Suro Subroto, seorang cucu Sunan Pakubuwono VIII berusia 32 tahun, yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa dia tertangkap di Madiun dan terkait dengan kelompok Mangkuwijoyo. Mengatakan kepada aparat bahwa tujuan perjalanannya ke Madiun adalah untuk menemani salah satu istri selirnya, untuk bertemu dengan seorang ulama. Meski awalnya mengelak, Suro Subroto akhirnya mengaku bahwa ia mendapatkan dokumen dan surat palsu yang berisikan perintah raja itu dari Raden Panji Tuskoro, mantan letnan dalam Korps Pasukan Sri Sunan. Sebaliknya, Tuskoro mengaku bahwa memang ialah yang menulis dokumen-dokumen itu, namun atas perintah dari Suro Subroto, karena si bangsawan Surakarta itu tidak bisa menulis. Dia terpaksa melakukannya karena diancam akan dipermalukan oleh Suro Subroto mengenai hutang-hutangnya yang tak kunjung dia bayar. Waktu berlalu, dan masih belum ada kesimpulan akhir mengenai keterkaitan rencana Mangkuwijoyo dan rencana Suro Subroto. Pada tanggal 1 September 1865, Residen Surakarta tidak bisa berbuat banyak selain melaporkan kepada Gubernur Jenderal bahwa penyelidikan kasus itu telah berakhir. Ketika Residen menyerahkan dokumen kasus Suro Subroto dan Tuskoro ke Batavia serta mengatakan bahwa keduanya memang bersalah karena telah menyusun suatu rencana makar, hal itu sangat membuat marah Sunan Pakubuwono IX. Sri Sunan pun meminta agar dua orang itu diusir dari Jawa. Permintaan itu dipenuhi dengan keluarnya dekret tanggal 4 November 1865. Sampai bulan Desember 1865, kasus Mangkuwijoyo dan pengikutnya tetap mengambang. Pada tanggal 25 Desember, Presiden Surakarta menyerahkan laporan terakhirnya kepada Gubernur Jenderal. Pada waktu bersamaan, di berbagai daerah di Jawa, muncul desas-desus mengenai akan meletusnya sebuah perang besar. Di Pekalongan, tersebar desas-desus tentang adanya pemberontakan yang akan dimulai di Surakarta, dan para ulama di Pekalongan hingga Brebes akan ikut serta dalam perjuangan itu. Tetapi, kenyataannya masih belum ada petunjuk apapun yang menyatakan bahwa orang-orang istana Surakarta terlibat dalam konspirasi itu. Residen Surakarta pun menyarankan agar Gubernur Jenderal mengasingkan para kaki tangan mendiang Mangkuwijoyo, yaitu Jogoplo dan Gus Misani alias Mas Krapyak. Namun, setelah mendapat saran dari Mahkamah Agung dan Dewan Hindia, Gubernur Jenderal mengatakan bahwa tidak ada bukti mengenai adanya sebuah perintah dari Mekah yang menyeru rakyat Jawa untuk memberontak. Maka, mereka berdua harus tetap diberi kesempatan untuk membela diri di pengadilan. Dan tidak ada alasan sama sekali untuk mengasingkan Mas Krapyak yang ditangkap di Kedu karena hubungannya dengan Mangkuwijoyo dan Jogoplo juga belum terbukti. Melihat hal itu, mungkin bisa dikatakan bahwa Gubernur Jenderal telah meremehkan suatu tanda-tanda perlawanan masyarakat pribumi, khususnya yang berlatar belakang keagamaan. Sebelum tahun 1870, jumlah orang-orang yang berhaji ke Mekah telah meningkat, akibat kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi, serta berkurangnya larangan bepergian oleh pemerintah Hindia Belanda dan bangkitnya semangat ukhuwah Islamiyah di Arab Osmani.
Walaupun jumlah jamaah haji asal Forsten Landen dan sekitarnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan jumlah jamaah haji asal Banten misalnya, mereka tetap menjalin komunikasi supaya pesan-pesan dari Tanah Suci bisa sampai langsung ke pedalaman Jawa. Sebelumnya, tahun 1864 sendiri merupakan tahun Haji Akbar, dan berdasarkan informasi yang didapat pada tahun 1865, masyarakat Muslim di Jawa tampaknya sedang berada dalam gejolak. Pada tahun 1867, sekitar setahun setelah hebohnya kasus Mangkuwijoyo, seorang priyayi Keraton Surakarta yaitu Raden Mas Ryo Kusumo mendatangi residen dengan membawa sepucuk surat yang ia terima dari Semarang. Surat tersebut berisi, Surat ini berasal dari Madinah. Tidak lama lagi, seorang wali yang menyamar sebagai santri akan datang. Kalau Anda sudah selesai membaca surat ini, beritahukan isinya kepada Yang Mulia Susuhunan Surakarta, kepada Yang Mulia Sultan Yogyakarta, dan kepada Adipati Mangkunegoro. Bila jalur kereta api sudah mencapai Surakarta, maka kerajaan Jawa akan lenyap dan zamannya orang-orang Belanda akan tiba. Akulah orang yang menyampaikan pesan dengan benar. Surat-surat serupa dikirimkan kepada Kepala Penghulu Surakarta, Kiai Tafsiranom, dan juga kepada Raden Ngabehi Ronggowarsito, seorang pujangga Istana Surakarta yang juga guru pribadi dari putra-putra Sri Sunan. Ryo Kusumo, yang pernah tinggal di Arab selama beberapa tahun, memberitahukan keberadaan surat-surat itu kepada residen karena ia tidak ingin dilibatkan dalam suatu rencana pemberontakan. Sedangkan Kiai Tafsiranom dan Ronggowarsito ketika dihadapkan kepada residen menyatakan bahwa mereka baru saja hendak memberitahukan keberadaan surat itu kepadanya. Sampai beberapa waktu lamanya, siapa yang membuat surat-surat itu tetap menjadi misteri karena tidak adanya petunjuk atau dokumen-dokumen lain yang terkait. Uniknya adalah, dalam surat tersebut turut membahas tentang dimulainya pembangunan jalur kereta api di Surakarta, seolah merupakan pertanda dari suatu nubuat yang diyakini kebanyakan orang-orang Jawa, yaitu melingkarnya batangan besi di Pulau Jawa. Suatu insiden yang diduga percobaan makar dengan latar belakang keagamaan di Surakarta terakhir terungkap pada tanggal 25 Desember 1868. Dalam sebuah artikel yang dimuat pada salah satu surat kabar asal Solo, dilaporkan bahwa ada putra seorang mantri kadipaten, yang kedua matanya buta, mengaku sebagai inkarnasi Nabi Muhammad dan Imam Mahdi. Tak ayal, warga Kasunanan pun dibuat gempar. Masyarakat berbondong-bondong mendatanginya, membuat anak itu beserta ayahnya memperoleh pendapatan yang lumayan besar dari orang-orang yang datang untuk meminta berkah dan bantuannya. Yang lebih mencengangkan lagi, beberapa orang pangeran keraton pun sampai ada yang datang mengunjunginya. Berdasarkan berita itu, Residen JP Sotliev memutuskan untuk menahan anak buta itu, termasuk juga ayahnya. Namun, dari hasil pemeriksaan, tampaknya tidak ada tujuan pemberontakan di balik aksi itu. Meski demikian, karena sudah menipu dan membuat heboh, Sunan Pakubuwono IX pun memecat mantri itu dari jabatannya. Dari berbagai aspek, kasus tersebut memang hanya sekadar ulah dari seorang penipu. Tetapi yang membuatnya tampak luar biasa adalah klaim si anak buta yang mengaku sebagai inkarnasi Nabi Muhammad yang sampai berhasil membuat orang-orang keraton datang kepadanya.
Munculnya gerakan-gerakan percobaan makar dan usaha menghancurkan rezim kolonial di Vorstenlanden khususnya dan seluruh Jawa umumnya pada tahun 1860-an. Merupakan akibat dari buruknya kondisi segala aspek kehidupan rakyat yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk karena eksistensi penjajah Belanda yang dianggap telah merusak tatanan lama, serta ketidakmampuan para penguasa pribumi untuk menyejahterakan rakyat dan menciptakan keamanan berikut keadilan. Pada periode itu, motif perlawanan terhadap Belanda yang dilancarkan sebagian besar bermotifkan keagamaan. Hal tersebut terutama diasosiasikan dengan bangkitnya semangat pan-Islamisme. Sebagai akibat dari kemenangan Osmani atas Rusia dalam Perang Crimea di tahun 1853 sampai 1856, serta kemajuan proses ibadah haji dan meningkatnya jumlah kelompok tarekat di Jawa. Itulah yang mengakibatkan beredarnya berbagai dokumen dan surat-surat nubuatan serta perintah-perintah mengenai pendirian sebuah negara teokrasi Islam berikut kabar akan turunnya seorang ratu adil di tanah Jawa. Sehingga membuat sebagian masyarakat Jawa yang terpengaruh, mulai dari kalangan rakyat jelata sampai para bangsawan tinggi istana, bergerak untuk melakukan pemberontakan. Meski pada akhirnya segala rencana makar itu dapat diketahui oleh rezim kolonial dan tidak pernah ada lagi pemberontakan besar di Vorstenlanden sejak berakhirnya Perang Diponegoro pada tahun 1830. Belum lagi tabiat para pangeran yang gemar berebut kuasa, serta para bupati pejabat pribumi yang sibuk korupsi, memperkaya diri dan mencari muka di hadapan gubernemen Hindia Belanda, telah membuat orang-orang muak dengan kondisi sedemikian. Seperti yang terjadi di Yogyakarta, di mana ada instabilitas besar pada tahun 1860-an, terutama karena ambisi-ambisi egoistis dari beberapa pangeran dan pejabat tinggi yang mencoba memaksakan kehendaknya dalam perimbangan kekuasaan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan kian merajalela di tengah harga pangan yang semakin tinggi. Perampokan dan berbagai perilaku kriminal pun terjadi di mana-mana hingga pelosok desa. Goro-goro itu semakin diperparah dengan terjadinya banjir besar pada tahun 1861 di Jawa bagian tengah, serta gempa dahsyat pada tahun 1867 yang menggoncang Yogyakarta dan sekitarnya. Mengenai krisis yang terus berlangsung di tanah airnya selama bertahun-tahun, pujangga besar Surakarta yang terakhir, Raden Ngabehi Ronggowarsito, ketika itu turut menumpahkan kritik dan keluh kesahnya dalam beberapa karya sastra. Dalam serat Kolotido, misalnya, Ronggowarsito menulis bahwa Sri Susuhunan sebenarnya mempunyai sifat utama, namun para pejabatnya justru berkelakuan buruk dan memunculkan kekacauan-kekacauan yang sangat mengganggu. Selanjutnya, ketika menyaksikan zaman gila, semua serba susah dalam bertindak. Ikut gila tidak akan tahan, tetapi jika tidak ikut gila maka tidak akan mendapat bagian dan kelaparanlah pada akhirnya. Namun telah menjadi kehendak Allah bahwa sebahagia-bahagianya orang yang lalai, akan lebih bahagia orang yang tetap ingat dan waspada.